Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ilman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari tugas yang kemarin, yaitu mereview jurnal. Dan judul yang saya ambil di sini adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Barang Antik Berbasis Website dengan Metode Waterfall. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode waterfall. Metode waterfall ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada analisis, lalu desain, lalu pengkodean atau coding, lalu pengujian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Proses analisis ini merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh para user. Lalu yang kedua ada tahap desain. Desain perangkat lunak adalah proses multi-langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodaan. Lalu yang ketiga ada pengkodean atau coding. Desain harus ditranslasikan ke dalam proses perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tahap pengujian. Pengujian ini fokus pada perangkat lunak secara logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua sudah diuji dan meminimalisir error. Dan keluaran harus sesuai. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang digunakan untuk pengolahan data, mulai dari data operasional, data input, dan output. Lalu yang terakhir ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Dikarenakan adanya perubahan ketika dikirimkan ke user, perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat tahap pengujian sebelumnya. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Jadi inti dari pemeliharaan itu jika ada bug atau apa yang tidak terdeteksi di tahap pengujian bisa dibenarkan. Lalu di sini ada web security. Dalam pembuatan website pasti membutuhkan web security atau keamanan dari website tersebut agar terjamin dari serangan hacker dan membuat user menjadi nyaman. Di sini ada 3 metode dalam web security. Yang pertama ada enkripsi. Algoritma enkripsi seperti RC6 dan RSA dapat digunakan untuk melindungi data transaksi dari para hacker. Lalu yang kedua ada digital signature. Digital signature dapat digunakan untuk memastikan integritas data dan mencegah penipuan. Lalu yang terakhir ada tokenization. Tokenization dapat digunakan untuk menggantikan data sensitif dengan token yang aman. Lalu di sini ada desain UI UX. Desain UI UX ini adalah sebuah tampilan dari website yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini kita ada 3 metode agar desain UI UX ini lebih bisa dipakai oleh para user. Yang pertama ada heuristic evaluation. Metode ini menggunakan para pakar-pakar UI untuk mengevaluasi desain UI menemukan masalah-masalah yang ada dalam desain UI tersebut. Lalu yang kedua ada eye tracking. Metode ini melacak pergerakan mata pengguna saat mereka menggunakan toko online untuk mengetahui bagian mana yang mereka memperhatikan dan bagian mana yang mereka abaikan. Lalu yang terakhir ada user testing. Metode ini melibatkan pengguna untuk mencoba menggunakan toko online dan memberikan masukan tentang desain UI, apa saja yang kurang dan apa saja yang harus diperbaiki. Lalu ada perancangan database. Dengan memanfaatkan database lifecycle memiliki beberapa keunggulan, termasuk membantu organisasi memahami kebutuhan bisnis dengan lebih baik, mengelola risiko dengan efektif, meningkatkan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, dan mendorong pemeliharaan yang teratur.
dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, database lifecycle membantu organisasi mengelola dan memanfaatkan basis data secara efektif, meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Lalu di sini ada programming language atau bisa disebut bahasa pemrograman apa saja yang saya pakai. Di sini ada 5 bahasa pemrograman. Ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. HTML ini berfungsi untuk membuat sebuah kerangka dari website yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada CSS. CSS ini berfungsi untuk menstylingkan atau memperindah tampilan dari sebuah website. Lalu yang ketiga ada JavaScript. JavaScript ini berfungsi untuk membuat website lebih interaktif. Lalu yang keempat ada PHP. PHP ini berfungsi untuk membuat data-data yang ada di dalam website menjadi lebih dinamis. Lalu yang terakhir ada MySQL. MySQL ini dibuat untuk menyimpan semua data-data yang diperlukan oleh website. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.